Jadi memang benar bahwa metode scalping itu tidak untuk pemula, Pak. Tapi harus yang sudah benar-benar memahami apa itu fundamental, apa itu teknikal, gitu kan. Seperti seorang pembalap. Oke, selamat malam Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih. Kita bertemu lagi di webinar. Judulnya Metode Trading Scalping di Forex. Tentunya ini adalah suatu tema yang menarik karena ini paling banyak digemari oleh para trader pemula. Padahal ini adalah metode yang paling sulit. Saya cuma bisa katakan bahwa metode ini hanya untuk profesional. Kalau kita sebagai pemula sebaiknya tidak menggunakan metode ini. Benar atau salah? Kita nanti tanyakan sama ahlinya. Oke. Nah, sekarang banyak nih Pak, teman-teman yang kepingin tahu resepnya Bapak masalah tradingan scalping. Yuk, silakan yuk Pak. Kita sharing ya Pak ya. Ini teman-teman ada yang dari Papua Pak, ada yang dari Sumatera, Kalimantan, Bali. Jawa, semuanya ngumpul Pak, nungguin Bapak doang mau ngomong gimana caranya dapat duit lewat scalpingan. Bener nggak sih scalpingan itu bahaya? Bener nggak sih scalpingan itu hanya orang profesional? Silakan Pak, ceritakan. Silakan. Waktu dari izin share ya Pak ya, izin berbagi ya Pak. Siap. Iya Pak Franky ini juga ngerti bahasa Sunda, Bapak dan Ibu. Jadi kalau mau nanya pakai bahasa Sunda, sok wae lah, silahkan wae. Ya lanjut Pak. Iya, metode scalping dalam forex. Ya, nah, jadi memang benar bahwa metode scalping itu tidak untuk pemula Pak. Tapi harus yang sudah benar-benar memahami apa itu fundamental, apa itu teknikal, gitu kan. Seperti seorang pembalap, dia akan selalu berhati-hati dan memperhitungkan resiko yang ada. Berbeda seperti pemula yang seperti anak kecil ini belajar sepeda, tentunya dia akan berhati-hati sekali ya. Dia bukan nggak bisa nantinya, dia bisa asal terus belajar. Lalu apa itu scalping? Scalping adalah metode strategi trading dalam jangka waktu yang pendek, yang singkat, yang cepat di market untuk mendapatkan profit dengan cepat. Berarti keluar masuk marketnya sering dong? Iya, betul. Waktu yang digunakan kapan? Mari kita lihat. Pair apa tentunya. Time frame berapa yang banyak ditanyakan, exitnya di mana yang penting, terus targetnya berapa, stop lossnya di mana, bagaimana dengan false break, bagaimana dengan breakout. Ini semua dipelajari, itu tidak dalam waktu yang singkat, tapi harus terus belajar. Udah beres Pak? Udah Pak, scalping kan Pak, scalping. Kadang tuh kita aneh ya Pak ya, kalau kita lagi profit kita jadi scalper, lalu kita tiba-tiba kita ke floating, kita jadi long term gitu. Makanya ujung-ujungnya, kenapa? Karena kita nggak pernah pakai stop loss. Masalahnya stop loss kena terus, tesnya kumaha tuh. Kalau kita berbicara masalah fundamental, itu pasti akan terkait dengan MM. Tapi kalau kita berbicara masalah teknikal, tolong lupain fundamental dan MM. Tapi syaratnya gunakan stop loss. Ini kita biasanya nggak mau fundamental, nggak mau MM, tapi kita nggak mau pakai stop loss. Sama aja, kita hidupnya acak-acakan, tapi kepingin sehat. Lanjut Pak Joshua. Baik, terima kasih Om Franky untuk presentasinya. Singkat, padat, dan memang membuka peluang untuk kita berdiskusi selanjutnya ya. Iya, orang kagak dikasih clue Pak. Nggak dikasih kisi-kisinya tuh nggak dikasih, cuman kita harus menguasain ini, terus kumaha gitu. Ya udah, ini pertanyaannya nanti pasti sok sekarang kita mau scalpingan. Lanjut.
Oke, jadinya karena gara-gara itu juga nih Pak, muncullah pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik gitu dalam rangka mau mengeksplor apa yang Bapak paparkan tadi. Salah satunya adalah pertanyaan dari Pak Adi Murbini. Beliau langsung to the point. Om, boleh dong test case atau showcase metode scalpingnya? Silakan Pak. Emang bener kalau trader profesional mah kagak bisa ngomong, bisanya praktek. Ayo lanjutlah. Iya. Jadi metode scalping itu adalah kalau kita pertama tuh untuk kita masuk trading, kita harus tentuin kita mau scalping, metode scalping atau swing gitu kan. Karena balik lagi kalau kita gunakan fundamental berarti itu kita bisa main yang jangka panjang gitu kan. Tapi kalau kita batasi dengan scalping jangka pendek, itu kita harus pakai stop loss, harus. Karena apa? Kita main cepat. Di mana sih main cepatnya? M15, M5. Bentar ya. Ini saya ambil trend line. Saya cuma pakai trend line dengan Fibonacci nanti. Untuk trend line, kita bisa tarik dari swing high kepada swing high berikutnya. Ya, ini garis biru, saya tarik di A1. Oke. Lalu, saya pindah ke M15. Ini pairnya USD Yen. Ya. Untuk yang garis trend line merah ini saya gunakan untuk M15. Saya tarik dari swing high yang terakhir dengan swing high yang terakhir. Lalu saya tarik lagi dari swing low pada swing low lagi. Jadi tekniknya scalping saya itu adalah pantulan. Terus bagaimana kalau arahnya itu naik? Balik lagi, untuk scalping yang digunakan oleh saya adalah tidak melihat arah tren, baik itu tren naik atau tren turun. Saya hanya tarik dari garis trend line. Kok aneh ya? Ya memang begitu tradingannya. Makanya saya coba share, saya coba berbagi ya. Dari sini tarik sini sampai sini, tarik. Lalu yang bawah swing low pada swing low berikutnya, tarik. Nah itu begitu dia bergerak naik, dia akan memantul ke bawah. Ya, ini ada pantulan lagi. Terus stop loss-nya di mana? Stop loss-nya. Nah, ini yang baru terjadi. Saya tarik garis rectangle. Apa itu garis rectangle? Itu bisa diambil di sini. Ya kan? Kenapa saya tarik di sini? Ini adalah wick. Wick fill yang harus diisi nanti. Ini saya sebelum webinar saya udah mulai tarik-tarik garis, mulai melukis. Ya, dan memang dia akan mengisi di sini. Terus berikutnya gimana? Kita bisa lihat lirik ke kiri. Apakah masih ada wick yang harus diisi? Itu wick yang turun dan dia berbalik naik, ya kan? Kalau di sini kan tidak ada. Ini tidak ada. Nah, saya tarik kembali garis trend line dari swing low-nya pada low berikutnya sini. Kalau yang biru tadi, yang H1, sorry ini saya harus ganti warna merah. Nah, kalau terjadi gini gimana? Pertanyaan kan masih gitu, ya kan? Kan udah tarik garis trend line. Kita bisa lihat lirik di sini ada wick fill. Itu di M15. Wick fill biasanya di time frame kecil itu yang cepat terisi kembali. Habis terisi, dia bisa melanjutkan penurunannya atau dia akan berbalik, ya kan? Nah, metode scalpingnya ini saya pakai adalah pantulan. Terus stop loss-nya di mana? Stop loss-nya kita bisa taruh di swing bawah, di bawah swing. Mana ya? Ya, bisa taruh di sini. Loh, kalau gitu kena stop loss dong, ya kan? Kalau kita ambil entry sell di sini, di boncingannya, iya, berarti kan kita udah profit.
Terus gimana balik lagi dia begitu dia balik ke atas, ini bisa dikategorikan false break. Dia balik lagi ke atas, kita siap-siap di sini entry kembali sell. Oh kalau gitu scalping bisa sell bisa buy dong. Yes. Bisa dua arah tektokan. Yes. Oke. Target profit. Oke, Pak Reki. Ya. Grafik Anda mengundang banyak banget pertanyaan sebelum Pak Joshua nanya. Dia kalau nanya sampai jam 2 pagi, makanya saya malah potong aja. Kadang-kadang ya kan, orang udah kagak ada dia masih ngomong ya kan. Jadi potong aja Pak. Pak, ini mah bukan ngetes Pak, bukan ngetes Pak. Tapi nyamannya Bapak aja. Tolong dong Pak, pindahin dong teman-teman kan. Cuman banyak sekarang posisinya di gold. Kalau Pak Sukirno udah nanya, kita susah nggak ngejawab. Kalau kita nggak ngejawab, dia datang ke rumah kita. Pak, Bapak datengin sama Pak Sukirno. Lebih baik Bapak nge-live deh sekarang. Gold mau kemana, scalpingannya di mana? Iya, saya coba ya. Udah kelihatan ya Pak ya, screen-nya ya. Saya coba analisa scalping ya. Dia false break dan kembali naik ke atas. Terus gimana? Kita bisa entry sekarang. Targetnya di mana? Targetnya di sini, di atas. Terus kalau udah ke atas gimana? Kalau dia naik lagi ke atas, berarti kita tunggu candle berikutnya, false break atau breakout. Itu Pak. Oke, lanjut Pak Joshua. Oke, baik Pak. Dari 5 pair yang paling sering dan kenapa pair itu Pak untuk yang scalping? Dari 5 pair. Ya, jadi Bapak pilih 5 pair yang paling sering Bapak artinya gini, transaksikan. Lebih gampangnya ya Pak ya. Bapak kan kalau mau scalping ini Bapak milih pair kan? Dasarnya Bapak apa milih pair itu? Gitu aja deh. Oke. Jadi memang saya bedakan kalau memang fundamental berarti kan saya harus baca news, data ekonominya, ya kan. Nah, untuk scalpingnya gimana? Kadang-kadang market kan sedang choppy gitu kan, nggak jelas arahnya. Nah itu kita menunggu market. Biasalah Pak, kalau dulunya pernah technical gatel Pak tangan kan gitu. Kita maunya lihat chart gimana sih gitu. Kok market pelan banget, apalagi mau news yang besar seperti itu. Nah itu biasanya saya coba pendekatannya scalping Pak. Oke, jadi pada scalping ini Bapak gunakan pada saat harga setway gitu menurut Bapak? Harga setway. Oke, tapi kalau harga tiba-tiba dia one way atau trending, Bapak masih gunakan scalping atau enggak? Nggak usah. Nggak bisa dipakai kalau dia one way. Oke, jawabannya mungkin itu. Next, pertanyaan kedua Pak Joshua. Ya, pertanyaan kedua dari Pak Steve adalah RR-nya berapa Pak? Risk and reward-nya? Bukan, Resa rumah Resa. Risk reward Pak. Untuk teknik bouncing ini risk and reward-nya bisa 60-40 ya. Berapa Pak? Kalau 60-40 Pak. Kalau saya bilang 70-30 kan terlalu ini ya. Oke. Terlalu tinggi karena berdasarkan kita tarikan trendline tersebut Pak. Harus dari swing ke swing. Kadang-kadang swing yang mana? Yang jadi pertanyaan seperti itu. Swing mayor atau swing minor. Jadi contohnya gini Pak mungkin. Kalau Bapak punya resiko misalnya $100 gitu. Bapak kasih TP-nya berapa ratus dolar? Kalau SL-nya $100 gitu. Nah, ini tergantung kita kalau main scalping itu kan kita ambilnya cuma sedikit aja Pak, paling 20 pip, 30 pip seperti itu. Stop loss-nya berapa pip Pak? Kalau Bapak ambil 30 pip, tandanya stop loss-nya berapa pip? Stop loss-nya bisa 20 pip. 20 pip? Iya, atau tergantung dia punya swing-nya, swing yang terakhir Pak. Saya taruhnya. Kadang-kadang juga cuma 1:2 risk reward-nya. Risk reward-nya lebih gede gitu kan.
Oke, jadi sebenarnya stop loss itu nggak bisa diukur atau ditentukan berapa pipsnya, tetapi memang harus ngelihat pola candle yang sebelumnya. Kira-kira gitu ya Pak ya? Oke, lanjut Pak Joshua. Baik, yang selanjutnya adalah kalau maksimum loss-nya di persentasi berapa Bapak biasanya gunakan? Loss-nya berapa persen? Gitu Pak, stop loss-nya. Jadi gampangnya begini, dari 10 kali trading, Bapak menggunakan metode ini, itu berapa kali profit, berapa kali loss dari 10 kali trading, Pak? Di 10 kali trading, saya 7 kali profit, 3 kali loss. Oke. Lalu, lebih banyak profitnya apa lossnya? Karena kan begini Pak, kalau misalnya nih Pak, misalnya, yang kan biasanya kita kan biasa gitu ya, pas giliran 7 kali $10 ya kan, $70 ya kan, 3-nya kali $100, $300, ujung-ujungnya kan kita ya balik lagi Pak, kalau kita konsisten gunakan lot yang sama, itu kan tidak akan terlalu besar resikonya. Oke. Kadang-kadang kan scalping kan dia punya entry itu rapat-rapat gitu kan, untuk apa? Untuk dapatkan hasil yang besar, misalnya seperti itu. Ya, itu yang berbahaya. Oke. Greedy kita jadi lebih gede gitu Pak. Ketimbang. Jadi yang Bapak sarankan gimana Pak? Kalau misalnya saya mau entry nih sekarang, misalnya, gitu kan? Itu kalau dia naik saya harus tambahin lagi atau gimana? Kalau naik enggak ya. Oke, misalnya nih Bapak. Posisi atau posisi gitu. Oke, Bapak misalnya nih kita punya uang misalnya $100 gitu. Ya. Biasanya yang kita entry itu berapa dolar, Pak? $10 atau $20 atau $50 nih? $10. Berapa? $10. Oh, 1/10-nya ya? Iya. Oke, jadi Bapak nggak gunakan 50%-nya gitu? Enggak. Oke. Mengerti itu jauh lebih baik dibandingkan sekedar tahu. Jadi kita tahu harga turun, tapi kita nggak ngerti kenapa turun, itu pasti untungnya dikit-dikit. Pada saat kita tahu dia turunnya kenapa, kita akan mempunyai profit yang jauh lebih besar dan biasanya kita nggak deg-degan. Kenapa? Karena uangnya cukup, pair-nya benar, arahnya tahu, dan entry-nya benar, dan kita tahu kapan kita akan exit. Bapak dan Ibu, saya Reza Aswin, saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, sehingga ujung-ujungnya membuat Bapak dan Ibu merasa tersinggung. Itu tentunya kata-kata itu bukan buat Bapak dan Ibu, tentunya itu buat diri saya sendiri, karena selama 5 tahun pertama saya cukup menderita di bisnis ini, kehabisan uang yang cukup besar, sehingga mau nggak mau tentunya ini tidak perlu diulang oleh Bapak dan Ibu. Bagaimana supaya saya tidak mengulang? Biasanya saya mulai menasihati diri saya sendiri dengan saya mengajar, karena orang yang mengajar pasti tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Kalau dia nggak profit, gimana ceritanya dia bisa ngajar? Bapak dan Ibu, itu saja. Kita akan ketemu lagi di minggu depan dengan topik yang lebih menarik lagi. Terima kasih, selamat malam, selamat bertransaksi, dan salam profit. Lanjut Pak Joshua.